Pemirsa, dapat saya laporkan saat ini banjir bandang di Desa Pasenan, Kecamatan Trawas, Kabupaten sudah benar-benar surut. Dari keterangan warga setempat, banjir bandang terjadi kemarin pukul 10 pagi dan berangsur surut pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini warga sedang membersihkan lumpur dan sampah-sampah sisa banjir serta membersihkan perabotan dan perkarangan rumah mereka. Pemirsa, dan di tempat di belakang saya, kantor Kepala Desa Pasenan. Kondisinya saat ini lumayan parah karena diterjang banjir bandang pada kemarin pagi sampai kemarin sore. Dan di sebelahnya ada PAUD Al-Huda dan taman bermainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah karena banjir bandang kemarin. Banjir bandang merendam 5 desa di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas, yakni Kecamatan Selangit dan Kecamatan STL Ulu Trawas. Akibat banjir bandang ini, sedikitnya 547 rumah warga terendam. Selain itu, rumah ibadah, bangunan sekolah, dan kantor desa juga terendam lumpur. Di Desa Pasenan, banjir merendam sekitar 300 rumah warga. Rumah ibadah, Sekolah Dasar Negeri Pasenan, Sekolah Menengah Pertama Negeri Pasenan menghanyutkan 2 rumah warga dan 1 jembatan ambruk. Kemudian di Desa Muara Nilau 120 rumah terendam, Desa Prabu Menang 60 rumah dan 1 masjid. Serta di Desa Tabagindo banjir merendam 60 rumah, 1 rumah ibadah dan 1 sekolah. Banjir yang merendam 5 desa di 2 kecamatan yang ada di Musirawas ini mengakibatkan banyak warga kesulitan bahan makanan dan minuman. Dan kami juga sudah berada di depan SD Negeri Pasenan, dan saya juga sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pasenan. Selamat siang, Ibu. Ibu mau tanya sedikit tentang kegiatan banjir bandang yang terjadi kemarin. Apakah banyak kerusakan yang terjadi di sekolah di SD Negeri Pasenan ini, Bu? Iya, selamat siang. Kemarin terjadi banjir bandang di sekolah. Yang pertama dari pagi baru sampai sebatas mata kaki. Terus anak-anak kami suruh pulang. Nah, setelah itu akhirnya dari sampai berangsur-angsur ternyata makin besar banjirnya. Nah, di sini kami banyak kerugian buku, terutama buku dari kelas 1 sampai itu kena semua buku basah. Buku AKM yang baru, kami kemarin beli buku 8 dus, hampir semua basah. AKM yang pertama AKM. Nah, di sini masalah kursi ya banyak juga, kursi itu patah-patah. Terus pagar, itu ada pagar juga yang rusak. Dan kantin-kantin itu sudah hanyut, terbawa hanyut oleh sungai. Jadi, ya, jadi kalau buku memang banyak kami. Yang ATK yang utama ATK kami habis. Ya. Bu, kegiatan pada hari ini apa nih, Bu? Boleh dikasih tahu sama ya, pemirsa? kegiatan hari ini kami pembersihan. Kami ditolong oleh K3S, kelompok kepala sekolah, dan ditolong oleh pihak dari Kokam. Mereka menolong dari pagi tadi, mereka menolong bersihin sekolah ini. Ya. Pemirsa, juga sekarang saya sudah bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah Musirawas, Bapak Imam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak. Bapak, dari jam berapa nih, Pak, membantu sekolah membersihkan bekas banjir ini, Pak? Untuk khusus di sekolah di SDN Pasenan ini mulai dari pagi tadi jam 7 ya, teman-teman sudah merapat ke sini. Tapi untuk tim Kokam Pemuda Muhammadiyah dan Lazismu, kita ada pos koordinasi untuk penanganan di sini, sehingga dari kemarin siang kita pukul 1 itu sudah terkoordinasi bisa turun ke lapangan. Kita menyiapkan diantaranya logistik, namun baru tengah malam tadi sekitar jam 10 logistik bisa masuk ke sini, termasuk bantuan nasi bungkus dan sebagainya. Di mana langkah-langkah ini nanti kita dari Muhammadiyah, dari Kokam akan membentuk tim. Dan insya Allah untuk tahap 1 semalam sudah, untuk tahap kedua insya Allah setelah Jumat ini ya akan kita salurkan. Kemudian kita juga akan tetap melakukan asesmen terhadap kebutuhan di sini. Insya Allah nanti di hari Minggu juga kita akan merencanakan trauma healing kepada anak-anak.
Dan nanti ada juga khusus untuk anak-anak kita adakan untuk biskuit, makanan kecil, susu dan sebagainya, sehingga untuk kondisi kesehatan anak-anak bisa tetap terjaga. Pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah Musirawas beserta Ibu Kepala Sekolah Ibu Eka, Bu ya. Oke, pemirsa, itulah tadi laporan kami di lapangan dan kondisi banjir saat ini. Pemirsa, tepat di belakang saya ada 2 rumah warga yang hanyut terbawa sungai banjir bandang kemarin. Sekarang saya bersama Ibu Susi, salah satu warga setempat. Boleh Bu sedikit ke sini? Selamat siang, Bu. Siang. Bu, mau tanya, ini rumah warga yang hanyut? Iya. Benar. Ini rumah siapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Jika yang ini rumah bapaknya Ica. Yang itu rumahnya bapaknya Arya. Rumahnya ini di sini dekatnya. Kalau yang ini di sini. Iya. Boleh tahu, Bu, kemana tuan rumahnya, Bu? Kalau bapaknya Arya ke ladang, manennya jahe. Kalau bapaknya Ica itu dakdo di sini kan ke PT merantau. Apakah mereka sudah tahu nih, Bu, kalau rumah mereka hanyut terbawa sungai, Bu? Ya sudah tahu nih. Pemirsa, sekarang saya juga bersama seorang warga, Bapak Subehi. Bapak mau tanya sedikit, apa sih Pak harapan Bapak setelah terjadinya banjir bandang ini, Pak? Ya, kalau bisa Pak, ini Bu, sekira-kiranya kalau bisa ditolong, mohon ya bantuan lah pokoknya kan, sejak mana seperti semula. Yang setelah terjadi, sebelum terjadi, kalau bisa rumahnya bisa dibangun kembali. Harapan Bapak yang korban ini barangkali mohon tolongan dari pemerintah yang istilahnya berwajib untuk menolongnya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatnya. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya bersama warga setempat. Sejumlah organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi sosial Jumat pagi mulai menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir. Menurut Zainubi, Kepala Desa Pasenan, Sungai Bal mulai meluap pada Kamis pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan baru surut sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Zainubi menjelaskan warga sangat membutuhkan bantuan sembako karena saat ini warga tidak bisa beraktivitas memasak ataupun bekerja. Terdapat 250 rumah yang terendam dan 2 rumah terseret banjir. Warga Pasenan berharap pemerintah Kabupaten Musirawas tidak hanya memberikan bantuan sembako, namun dapat membantu warga memperbaiki rumah yang rusak karena banjir bandang. Kami sangat mengharap sekali bantuan dari mana pihak pun, baik dari kabupaten maupun dari media kemana, itu kami sangat membutuhkan. Karena warga kami sekarang dalam keadaan bersih-bersih. Mengingat kemarin tuh hampir 2 meter atau ada yang 3 meter terendam. Untuk itu fasilitas masyarakat kami dalam keadaan sepi, dia bersihkan tempatnya masing-masing. Untuk itu atas pertolongan dari semua pihak kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari kemarin sampai kini kami selaku pemerintah desa sangat berterima kasih sekali atas bantuan. Untuk kedepannya itulah harapan kami kepada seluruh instansi yang terkait, baik dari kabupaten maupun dari kecamatan. Kalau ada di provinsi kami minta bantuan untuk sembako. Untuk sementara di 250 kakak. Untuk sementara 250 kakak itu tidak bisa mencari. Kalau kami dusun tidak bisa mencari, dia menjago-jago. Karena situasi ini kan masih agak rendam. Jadi ketakutan ada banjir usulan. Ya, traumanya. Jadi tidak bisa bekerja lah. Dari Musirawas, Desti Rahmawati, Linggau Streaming melaporkan.